apakah pendidikan yang kita alami di negeri kita ini sudah mendidik orang-orang baik? Apakah enggak sebaliknya? Kesorotan tindak pidana korupsi, saudara. Dinilai merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan. Pinter akuntansi, pinter matematika, pinter hitung-hitungan, tapi yang muncul adalah koruptor-koruptor kelas kakap. Hitungannya sudah miliar, triliun, apalagi mereka pinter ngitung, cuman hitungannya bukan dipakai untuk kebermanfaatan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelku Punya Cerita, dan kali ini saya sudah ditemani sama seseorang yang luar biasa sebenarnya. Namanya Pak Listio Hari Krisnaryo, ya Pak? Ya, panggil Cak Lis saja. Oh, panggil ya. Cak Lis. Aslinya kenapa dipanggil Cak, ya memang pernah gelundung jegernya itu di Surabaya. Tapi karena sejak kecil saya sudah pindah di Jogja, maka saya sudah diaku di Jogja ketika sudah sejak TK. Tapi teman-teman yang tahu kalau saya pernah lahir di Jogja terus marapinya dengan Cak. Nah, kebetulan saya tuh sejak kecil sampai kira-kira SD ya, lulus SD itu rumah saya dekat perguruan Taman Siswa, sehingga saya sekolahnya ya di Taman Siswa itu. Tapi setelah itu barulah saya mulai sudah berkeluarga dan anak saya sekolah juga di Taman Siswa, mulai mempelajari ajaran-ajaran Taman Siswa, khususnya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Cak Lis sendiri kan juga tadi sempat mempelajari tentang pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sebetulnya apa saja yang dipelajari? Saya tahun 2016 ya. 2016 saya dimintain tolong oleh salah satu orang di perguruan Taman Siswa untuk membantu meningkatkan jumlah siswa yang masuk di sana. Dari situ saya harus belajar apa toh yang bisa dijual dalam tanda petik oleh Taman Siswa, sekolah Taman Siswa itu apa ciri khasnya. Maka saya membeli buku pendidikan dan kebudayaan terbitan Masjid Luhur, yayasannya Taman Siswa, yang memang itu tulisan Ki Hajar, cuman itu bunga rampai, jadi bukan tulisan asli urut langsung, tapi itu bunga rampai, itu kumpulan tulisan-tulisan Ki Hajar. Dari sana saya tertarik dengan salah satu bab yang membahas disebut oleh Ki Hajar dalam istilah metode Sariswara. Proses inilah yang membawa saya kemudian mempelajari apa yang disebut dengan metode Sariswara, sehingga pada tahun 2016 itu saya mulai melakukan beberapa workshop, mungkin diawali workshop karena apa yang pernah saya alami ketika saya sekolah di Taman Siswa waktu kecil dan juga teman-teman, karena kebetulan saya juga bersama dengan beberapa kawan yang kebetulan juga putra-putri dari Pamong Taman Siswa. Pamong itu guru ya, guru Taman Siswa, yang dimana bapak ibu kami, ayah kami itu langsung diajari oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kami meramu pengalaman empiris kami dengan apa yang disebut Ki Hajar dengan metode Sariswara itu untuk coba kami gali lagi. Nah, 2016 kami melakukan workshop, namanya kalau tidak salah workshop Empu Dolanan Anak. Kenapa kami melakukan itu? Karena bagi kami dolanan anak atau tembang dolanan anak, jadi dolanan anak yang memakai tembang atau lagu di Taman Siswa itu cukup penting, terutama untuk meletakkan landasan karakter awal anak. Nah, di tahun 2018 kami atau saya mulai merintis mendirikan yang namanya Laboratorium Sariswara. Nah, itu Mas Fajri, awal-awal munculnya Laboratorium Sariswara karena sejak tahun 2016 kami diminta untuk membantu memberi masukan ke sekolah-sekolah Taman Siswa, apa ciri khasnya, maka kami menemukan tulisan Ki Hajar tentang metode Sariswara. Saya masih ingat itu halaman 255. Karena di situ disebutkan juga Ki Hajar menyinggung nama eyang saya. Kenapa saya tertarik loh? Kenapa ada nama eyang saya di situ? Karena Ki Hajar menyinggung bahwa kata Pak Pus, merujuk pada kata Pak Pus itu eyang saya, bahwa sastra itu jangan terjebak atau bahasa itu jangan terjebak pada intelektual, tapi juga harus keindahan. Nah, inilah yang nanti ada kaitannya dengan Sariswara.
Ngono Mas Fajri. Oh, jadi kaitannya sama kebetulan ada kaitannya sama eyangnya Cak Lis ya juga ya. Ya, Jadi itu tertarik. pemantik utamanya malahan ya. Oh, pemantik utama. Saya jadi terus pengen belajar. Oh, pengen belajar lebih jauh. Ya. Oke, Cak. Terkait Sari Swara sendiri itu sebenarnya apa sih, Cak? Inti dari Sari Swara itu yang Cak Lis pelajari dan juga mungkin selama ini Cak Lis kembangkan di laboratorium Sari Swara itu apa, Cak? Kalau boleh tahu. Kalau sampai sekarang dari 2018 ini sudah 2024 ya. Memang apa yang kami gali sudah cukup banyak, hampir bisa dikatakan 90% lah kami bisa merangkum ajaran-ajaran Ki Hajar terutama yang terkait dengan Sari Swara. Tetapi kalau kita kembali di awal karena nanti panjang ceritanya, kita bisa mengambil salah satu definisi yang ditulis Ki Hajar di halaman 255 itu. Metode Sari Swara itu adalah gabungan bahasa sastra, di bahasa yang indah, kemudian lagu, irama, lagu atau irama, dan cerita atau dalam bungkusnya cerita. Maka kemudian di Taman Siswa itu yang kami rasakan secara pengalaman empiris kami, pengalaman kami itu ya ketika TK itu ya kayaknya cuma nyanyi-nyanyi doang ya. Nyanyi nembang ya karena kita memakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa halus. Menyanyi, nembang, bermain atau dolanan anak itu kami rasakan benar sampai ke awal-awal SD. Kemudian kalau tadi di TK sampai awal SD itu tembang dolanan anak, kemudian nanti beranjak ke tembang dolanan ini pun ketika kami teliti ada beberapa transformasinya ya. Ada yang model tembang dolanan anak yang hanya ditembangkan saja tanpa gerakan, hanya kita nyanyi biasa, nembang. Kemudian nanti ada tembang dolanan anak yang dikembangkan dengan model gerakan, tapi masih individu. Misalkan tadi saya pernah cerita tentang dolanan anak tembang dolanan ongko itu juga hanya gerakan papa tambah limo seperti itu ya. Cacai ono songo, arti hanya saya memperagakan itu. Tapi kemudian ada transformasi lagi tembang dolanan anak yang interaktif. Interaktif itu sudah melibatkan lebih dari satu orang, utamanya baru 2. Transformasi yang berikutnya yang komunal, jamuran, lepetan. Itu kan melibatkan banyak orang, bergandengan, berpegangan tangan. Kemudian yang terakhir yang puncaknya kami alami itu mungkin di awal-awal usia SD, tembang dolanan anak yang tematik. Tematik itu sudah merangkum banyak tembang. Jadi berbagai permainan baik yang hanya lagu, yang dengan individu, dengan gerakan tangan atau badan juga komunal digabungkan semua, tapi dalam satu tema yang sama. Misalkan gotong royong, lagunya ada sayuk rukun, ada kacang goreng tadi bisa masuk, ada Pancasila dan lain-lain. Juga ada yang tentang apa misalkan kebersihan, kedisiplinan, kecintaan, apa istilahnya, kedekatan pada Tuhan dan lain-lain. Itu ada temanya sendiri yang bisa dibuat cerita tadi itu kalau dalam Sari Swara. Sehingga metode Sari Swara itu munculnya gabungan bahasa sastra. Kenapa sastra? Karena kan tembang dolanan itu sastra lisan. Kadang nggak ada maknanya, tapi ada juga yang memaknainya jauh seperti Lirir itu tembangnya Sunan Kalijaga misalnya. Ada tembang dolanan yang memang secara tradisi sudah mengandung pelajaran yang utuh. Misalkan Anca-anca alis. Anca-anca alis itu kan proses orang bercocok tanam sebenarnya. Kalau kita turut sampai menjualnya ke ke pasar dan seterusnya, itu ada prosesnya. Nah, ini dirangkai dalam satu cerita. Saya mau cerita seperti apa, harus nanti ada pola lantainya, ada dialognya. Itu kalau untuk anak-anak yang mulai awal-awal SD. Nah, nanti tengah SD ke atas sudah naik lagi mas tingkatannya Sari Swara yang dikatakan Ki Hajar tadi, namanya Langen Carita. Langen Carita ini bahasanya sudah kromo inggil, bahasa Jawa halus, dan mengandung cerita yang lebih kompleks, ada muatan sejarahnya kental. Contohnya Arya Penangsang, gugurnya atau pati ini Arya Penangsang. Itu kan menceritakan awal berdirinya Kerajaan Mataram. Nah, saya kira ini yang kita gali. Nanti muncul lagi di tingkat SMP ada Langen Sekar, SMA juga insya Allah nanti Langen Asmoro. Kemudian di tingkat dewasa itu ada Langen Mondro Wanoro atau juga Langen Renori Nakit. Itu saya kira bisa kita buat satu transformasi jalinan yang utuh tentang Sari Swara yang tadi saya pelajari.
kami membuat grup Sariswara, bahkan anak-anak yang waktu itu TK, sekarang sudah SMA, rata-rata ada yang kuliah juga. Itu ya kelihatan perbedaannya dengan anak-anak lain. Sehingga kami ingin membuktikan loh, bener nggak ini konsep metode Sariswara itu yang diinginkan Ki Hajar itu seperti apa. Ternyata ketika kami mendampingi anak-anak itu ya kelihatan perbedaannya. Perbedaannya apa, Cak? Ya karena anak-anak ini ditempeli terus dengan kesenian, maka dia kecenderungannya ya itu tadi. Yang paling dasar di wataknya, anak ini nggak pernah milih-milih. Apa yang kami ambil dari gagasan metode Sariswara itu sebenarnya lebih jauh lagi ditarik. Nanti Mas Majri kalau dolan ke pendopo Taman Siswa akan menemukan di anak tangga pendopo satu pahatan yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara. Tulisannya Ambuka Raras Angesti Wiji. Artinya Pak? Ambuka Raras Angesti Wiji itu kalau dimaknai secara umum oleh Ki Hajar, kesenian melandasi pendidikan. Nah, kenapa kok kesenian itu? Apa hubungannya karo Sariswara dan lain-lain? Itulah yang kami teliti di Lab Sariswara. Perbedaan antara metode belajar yang diajarkan di Sariswara dengan metode belajar lain itu sebenarnya ada perbedaan yang cukup jauh atau sebenarnya hampir sama, Pak? Secara umum sebenarnya ini hanya metode ya. Sekarang mungkin juga sedang dibahas juga di kementerian yang baru itu deep learning misalkan. Itu juga metode sebenarnya. Tetapi kalau Ki Hajar ini metodenya kan khas. Kenapa Ki Hajar kemudian memberikan Sariswara? Coba cari di negara lain ada nggak Sariswara? Misalkan kalau sekarang pakai deep learning, katanya kan beliau mengambil dari kementerian itu dari Australia dan lain-lain dengan teorinya orang luar, tapi Ki Hajar punya teori sendiri. Kenapa? Apakah ada bedanya? Jelas ada bedanya, tetapi apakah itu jauh dengan model yang sekarang diterapkan oleh teman-teman di kementerian atau di sekolah-sekolah? Saya kira nggak begitu jauh, cuman pemahaman untuk menjadikan itu sebuah metode yang efektif itu yang harus ditekankan. Jadi gini, Sariswara ketika kami teliti lebih mendalam itu ada dua model, namanya Sariswara pasif dan Sariswara aktif. Yang aktif yang tadi itu dolanan anak, ada nembangnya, ada gerakannya. Bahkan nanti kalau kita kembangkan di kelas-kelas itu ada tembang matematika, ada tembang kimia, ada tembang sejarah, jelas ada. Tidak hanya tembang, ternyata ada puisi. Tadi saya juga cerita puisi tentang sejarah. Ada mocopat tentang pelajaran organ tubuh manusia, biologi ya. Ini nganggo mocopat. Wis tau rung guru nerangke testis ovarium tapi nggak mau copat. Ada itu, ada menciptakan ya. Kita membuat workshop dan ada guru yang menciptakan itu. Dan ini nggak usah suruh nggak usah songo ping pitu rasa, tapi hanya dinyanyikan terus. Coba nek bocah umur 3 tekan 9 tahun di mana usia pertama otak berkembang muncul trisakti jiwa, ini ada teorinya Ki Hajar dari Montessori itu. Usia 3,5 sampai 7 atau 9 tahun itu pertama kali jiwa terbuka. Mungkin kalau ulang mengatakan teori golden age ya. Itu pertama kali rekaman awal itu nggak akan hilang. Pertama semua masuk. Bahkan nanti dalam posisi yang lebih aktif lagi, ternyata gerakan-gerakan tari bedoyo itu kan memakai sendi-sendi. Sendi-sendi ini juga bisa dipakai untuk metode atau sumber-sumber untuk belajar biologi dan lain-lain. Nah, di tingkat di metode Sariswara yang pasif itu kita merangkumnya dalam bentuk soal cerita. Misalkan matematika, saya memakai cerita lokal dari wayang. Adipati Karno memanah, ini bukan matematika, dek fisika ya. Adipati Karno untuk memanah Gatotkaca yang sedang terbang di perang Baratayuda itu. Kecepatan angin sekian, jarak sekian meter, berapa derajat yang harus, lengkung derajat yang harus dicapai anak panahnya Adipati Karno. Itu bisa. Atau itu fisika ya mungkin ya, ada kecepatan, arah angin dan lengkungnya itu. Sementara kalau matematika mungkin kita bisa memanfaatkan legenda cerita-cerita lokal, misalkan Naga Baru Kelinting. Pernah dengar? Naga Baru Kelinting itu adalah legenda anak seorang resi dengan bidadari atau nggak salah. Dia bentuknya naga, pengen menemui ayahnya. Syaratnya harus melingkari Gunung Merapi. Naga itu, ulah naga.
Nah, itu kan bisa dipakai konsep cerita tapi dalam soal matematika. Jari-jari Gunung Merapi sekian kilometer misalkan. Maka berapa panjang tubuh Raja Naga Baru Klinting agar bisa menemui ayahnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa dibuat dalam model Sariswara yang pasif, tadi bentuknya soal cerita. Ini kan belum pernah tuh dilakukan di sekolah-sekolah. Misalkan itu dilakukan pun tidak intensif, tidak masif, tidak terstruktur, tidak sistematis. Malah cenderung kita memakai tokoh-tokoh dari luar. Kalau kita belajar tentang nasionalisme dan lain-lain, belajar sejak lama, sejak kecil, usia 3,5 sampai 9 tadi sudah dimasuki itu. Bahasanya bahasa daerah, karena bahasa ibu yang paling dekat dengan jiwa anaknya. Terus ditanya lagi, kalau orang luar belajar di Taman Siswa, orang Sumatera di Taman Siswa Jawa, gimana? Apa ya harus menyesuaikan? Ya harus menyesuaikan. Kalau Ki Hajar ngendika itu, karena anak-anak itu paling banter setahun tuh nggak nyampe setahun dia bisa menyesuaikan dengan bahasa lokal. Dan itu akan memiliki satu dampak yang signifikan ketika dia dewasa, ditembaki bahasa apapun, bahasa Inggris, Jerman, nanti setelah usia 9 tahun itu ada budaya luar yang akan menyerang. Ki Hajar sadar benar itu, maka visinya cukup jauh. Ketika di atas usia intelektual, di atas 9 tahun, itu akan muncul badai serangan budaya luar. Bahkan sekarang akan muncul lagi bahasa Jawa, coding ya. Iya, coding diajari neng SD, SMP itu dan seterusnya. Besok itu akan seperti itu. Akankah lokalitas kita hilang? Kalau di saat usia pertama kali jiwa terbuka itu tadi rekamannya tetap ada yang muncul lokalitas, mungkin tergerus tapi nggak akan hilang. Jadi istilahnya Ki Hajar itu wadahnya itu masih ada. Apakah Sariswara ini merupakan satu-satunya metode yang bisa mendekatkan anak kepada kebudayaan yang dia ada di daerahnya sendiri? Sementara ini saya masih melihat baru itu ya, yang blended ya, artinya menyatu ya. Dari metode Sariswara ini sebenarnya banyak nggak sih Cak digunakan oleh berbagai instansi pendidikan, entah itu dari SD, SMP, bahkan sampai universitas mungkin? Secara secara statistik saya belum pernah ngecek ya, tapi intinya tahap sekarang ini setelah kami meneliti di Lab Sariswara itu tahapnya sekarang setelah penelitian memang tahap implementasi. Sejak 2022 kami mencoba mengaplikasikannya dengan sekolah-sekolah yang mau, yang bisa atau punya gagasan yang sama. Maka pada tahun 2022 kami bekerja sama dengan pemerintah daerah mengajarkan workshop dari TK sampai ke SMA itu guru-guru yang mendaftar kami ajari dengan konsep itu, Sariswara aktif, carane bikin soal cerita tapi mengandung nilai-nilai lokal. Kemudian bagaimana menciptakan gerakan tari atau menciptakan tembang, lagu, nyanyian, puisi, mau copat yang bisa berisi nilai-nilai mata pelajaran. Jadi dibalik, bagaimana blended itu terjadi, mata pelajaran bisa menyerap kesenian. Kesenian itu nggak hanya nari nyanyi loh ya, ada seni rupa juga. Jadi ketika kita menampilkan video, menampilkan animasi itu juga masuk ke kesenian. Cuma bagaimana nilai-nilai lokal itu masuk, maka nilai dalam materinya harus ada objek pemajuan kebudayaan. Terutama sumber rawnya, sumber yang bisa kita pakai itu seni sastra. Karena di sastra itu banyak sekali materi-materi yang bisa kita rangkum. Baru nanti dalam prakteknya dengan seni suara. Kenapa suara? Pendalaman seni suara itu banyak sekali, ada teorinya antroposofi, teori euritme, kemudian Ki Hajar sendiri mengambil teori sastra gendingnya Sultan Agung. Ini mendalam sekali suara. Kenapa suara mendalam? Karena dalam teori antroposofi punya Dr. Rudolf Steiner, pendiri Waldorf School itu, dia tidak masuk ke akal intelektual, tapi langsung masuk ke hati suara itu. Maka Ki Hajar memanfaatkan itu untuk mendidik hati. Watak, karakter itu kan semua ada di jiwa yang nggak kelihatan. Gending kalau istilahnya Sultan Agung. Kalau teori sastra gendingnya Sultan Agung yang diambil Ki Hajar itu kan sastra mewakili sesuatu yang nampak, dilihat, kecerdasan, intelektual yang masuk ke intelektual. Sementara gending itu mewakili yang nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan oleh hati. Tidak hanya dalam rangka menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan rasa, kasarjanan dan kesujanan, tapi dia juga menyatukan
sebenarnya. Jadi konsep menyatukan atau persatuan budaya itu juga muncul di proses metode Sariswara ini. Terkait tadi Sariswara kan membahas tentang kesenian juga ya. Kira-kira seberapa penting kesenian ini bagi bangsa, bagi pendidikan bangsa terutama? Kesenian dalam pendidikan itu berbeda dengan kesenian secara umum. Itu kenapa Ki Hajar menulis di Anak Tangga tadi itu kesenian melandasi pendidikan. Atau lebih tepatnya kalau beliau nulis itu kesenian pepucuk, ujung tombak ya mungkin ya, pepucuk dari pendidikan. Karena kesenian dalam pendidikan yang dipakai Ki Hajar itu bukan dalam rangka menjadikan seseorang besok seniman, bukan. Tapi menempelkan sifat-sifat kesenian terutama di keindahan rasa. Kenapa keindahan rasa ini penting dan kehalusan? Karena kan sifatnya kesenian dan keindahan. Nanti ada sifat lagi dari kesenian itu hanya memberi. Fokus memberi itu kesenian. Aku bikin lukisan itu ya biar dinikmati orang. Nek aku nikmati sendiri ya hanya untuk diriku sendiri. Tapi kesenian itu rata-rata lebih besar untuk sifat memberi atau kebermanfaatan. Manusia lahir itu nggawa dua watak, baik dan buruk. Maka tugas pendidikan itu sebenarnya menebalkan tulisan-tulisan yang baik. Sehingga tulisan yang buruk ini nggak bisa hilang yang buruk. Tapi tulisan yang buruk ini bisa ditekan. Jadi yang paling gede itu yang kebaikan deh. Jangan yang keburukannya. Oh, berarti kembali lagi ke pendidikan. Apakah sekolahan sekarang sudah mendidik itu? Oh, iya. Pertanyaan besar yang itu. Padahal tugas pendidikan utamanya kebaikan. Nek ditekoni matematika, fisika itu hanya sekedar alat. Tool kalau Ki Hajar mengatakan. Yang utama ini kebaikan-kebaikan yang harus ditekan terus. Keburukan ini nggak hilang kok. Vandal itu nggak akan hilang. Terorisme itu nggak akan hilang. Kalau kita, tapi dia tidak akan menjadi-jadi kalau kebaikan kita yang lebih besar. Maka fungsi kesenian dalam pendidikan itu sebenarnya nemplek membiasakan agar jiwa kita, hati kita itu selalu cenderung pada kebaikan. Terkait dari yang Cak Les tadi ungkapkan ya, bukannya watak iblis itu juga diperlukan ya Cak, untuk situasi tertentu. Seperti kalau misal watak teroris yang sempat Cak Les tadi sebutkan, kayak akan dibutuhkan kalau misal saya memposisikan diri saya itu sebagai seorang tentara ketika melawan musuh dalam sebuah perang. Nah, juga watak merusak yang juga dibutuhkan untuk mengatur sebuah strategi. Nah, apakah dengan pendidikan yang diajarkan di Sariswara ini akan menghilangkan watak-watak yang terkesan jahat tersebut? Minimal ditekan oleh watak baik. Nggak bisa hilang, tetap ada. Yang paling tidak merugikan banyak orang. Tidak semakin luas kerugian yang dia akan memikirkan itu. Nanti akan larinya ke konsep trikon sama trihayu. Konsentris, konvergen, kontinu, dan memayu hayuning sarira, memayu hayuning bangsa warga, memayu hayuning bawana. Ini nanti konsep yang lebih besar akan lari ke sana dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oh, jadi seperti itu ya, Cak. Jadi lebih kayak mendominasikan karakter baiknya daripada karakter jahatnya. Ya. Walaupun karakter jahatnya tidak akan pernah hilang di diri seseorang. Ya, kita nggak usah jauh-jauh deh. Apakah pendidikan yang kita alami di negeri kita ini sudah mendidik orang-orang baik? Apakah nggak sebaliknya, pinter akuntansi, pinter matematika, pinter hitung-hitungan, tapi yang muncul adalah koruptor kelas kakap. Hitungannya sudah miliar, triliun, apalagi kasus emas ya toh, triliun. Mereka pinter ngitung, cuman hitungannya bukan dipakai untuk kebermanfaatan. Terkait mengimbangkan karakter baiknya, Cak. Nah, ini pengaplikasiannya gimana, Cak? Nek ranah praktek kita serahkan ke masing-masing ya, tetapi yang bisa saya ambil dari apa yang saya pelajari dan saya teliti, misalkan yang paling gampang itu untuk melakukan agar aplikasi bisa aplikatif hatinya itu ya, salah satu yang paling mendasar harmoni, wiromo, euritme yang diajarkan dalam teori-teori pendidikan itu bisa nempel terus dia sejak kecil hingga dewasa. Jadi contoh paling gampang kita di Jawa ya, saya nggak akan pernah nyebut Ki Hajar atau Taman Siswa itu Jawa sentris. Tapi ini perumpamaan yang paling bisa kita ambil, yang bisa saya teliti dari anak-anak yang ikut kami di Sariswara itu, yaitu karawitan misalkan. Dalam karawitan itu kan instrumennya banyak. Dan anak itu kita bebaskan dia bergiliran bermain di semua instrumen. Sehingga nanti anak-anak yang lulusan dari kami, dari Taman Siswa, kalau dikatakan seperti itu, atau dari Sariswara itu mereka
pegang instrumen apa saja tidak masalah. Jadi ada satu harmoni yang mengajarkan anak, istilahnya apa ya, mungkin tepos riro ya, aku tadi dia jadi aku, bagaimana aku bisa menyelaraskan ini sehingga yang muncul harmonisasi. Maka puncak dari permainan kalau kita di seni karawitan tuh kayak orang trans ya. Mungkin orang trans ya, trans itu artinya kayak kesurupan. Ini trans itu bukan lebih kesurupan tapi menemukan harmoni rasa. Jadi ketika terjadi kesalahan sudah nggak dipikirkan lagi, yang muncul adalah harmoni. Aku dadi kowe, kowe dadi aku. Itulah yang dikatakan Ki Hajar itu manunggaling kawula Gusti. Jadi menyatunya rasa itu yang menciptakan dan yang diciptakan tuh dadi siji. Wis ora ono kleru-kleru. Itu loh Mas. Kuncinya wah iki dawa engko nanti. Ada disebut oleh salah satu gurunya Ki Hajar atau teman diskusinya Ki Hajar, Ki Ageng Surya Mataram, itu dengan sih, atau kalau kita mungkin kasih sayang ya, tapi saya lebih senang mengatakan sih gitu ya, tresno sih, tapi nek tresno kan lebih ke fisik gitu, tapi sih itu mungkin lebih nyes ya. Sih itulah yang akan dikejar oleh Ki Hajar lewat kesenian sebenarnya. Nanti kita akan bicara panjang di sistem Paguron, ada sistem 4 sistem yang diciptakan Ki Hajar. Sistem Among, Paguron, Trisentra, Sariswara itu juga disebut sistem. Ini semua jane ngejar sih itu loh. Keselarasan hati, frekuensi hati yang sama. Maka zaman dulu yang terjadi, guru itu jauh baru nyepeda sana, anak-anaknya sudah ngejar rebutan nggak pakai tase. Guru masuk kelas rame, dehem, diam semua. Yang terjadi apa? Karena frekuensi hati yang sama. Hati kalau Ki Hajar mengatakan bibit-bibit keindahan rasa inilah sebenarnya pupuk paling subur untuk menumbuhkan sih. Sih itu adalah satunya frekuensi antara orang. Terakhir satu pertanyaan nih Cak Listio, Cak Lis. Ya. Sebagai seorang pengelola laboratorium Sariswara dan juga Taman Kesenian di Taman Siswa, ada nggak nih Cak pesan yang ingin Cak Lis sampaikan kepada penonton kami di Kupunya Cerita, yang kita pun juga ada banyak sekali penonton dari berbagai kalangan, mungkin terkait dunia pendidikan ataupun terkait kehidupan, yang mau Cak Lis sampaikan kepada penonton-penonton Kupunya Cerita? Saya itu ya sama dengan yang sedang sekarang ini, akhir-akhir ini kami coba getol perjuangkan, yaitu bagaimana menyadarkan bahwa fungsi kesenian tidak hanya di pendidikan, maksud saya tidak hanya di sekolahan, tapi juga di masyarakat, di keluarga, dari tempat lain. Itu bukan itu tadi, bukan untuk terus besok gambarannya anak saya besok jadi seniman, penyanyi, jadi sastrawan, enggak. Tapi bagaimana kesenian itu sejak kecil ditempelkan ke anak-anak kita, ke keluarga kita, ke lingkungan masyarakat kita. Muncul mural-mural yang aneka warna bagus, tapi intinya tentang mendidik kebaikan hati. Buanglah sampah pada tempatnya, hanya sekedar itu. Atau nek ketemu wong tua munduo, misalkan ada mural besar di kampung seperti itu. Itu hal-hal yang berwarna-warni dalam seni yang bisa menuntun watak-watak kebaikan. Jadi seni manfaatkanlah, bisa dua sisi belati ya seni itu atau suara itu. Satu bisa efeknya buruk kalau isiannya buruk, tetapi tetap kesenian. Ya tadi ya, di tempat yang tidak pas, saya ngajari bojo galak untuk anak-anak usia 3,5 sampai 7 tahun, yang dimana itu rekaman pertama. Ayo sing apa bocah sesuk iso dadi bojo sing galak. Atau malah galaki bojone ya misalnya. Itu bisa saja terjadi karena udah kayak terekam tuh. Tapi seni yang bisa mendidik hati ini memang harus kita lakukan untuk menjaga kebaikan, bahwa hati itu yang harus selalu kita munculkan adalah yang baik-baik, kebaikan kita. Seni di sini dalam pendidikan itu bukan untuk menjadikan seniman, saya nutup itu aja. Seni tapi dalam pendidikan itu untuk menyelaraskan hati dalam bentuk harmonisasi keindahan. Ketoke anu banget ya, idealis banget atau anu banget. Tapi itulah yang harus kita lakukan, yang terjadi. Kalau kita nggak melakukan itu, ya bagaimana kita mendidik hati kita? Salah satu atau mungkin yang lain hanya anunya saja ya, kecil-kecil tambahan, tapi yang paling kuat untuk mendidik hati ya seni itu.
bersama bermetamorfosa.